Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devianti Pangestu, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Maman Surahman, Magister Pendidikan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Aulia Putri dengan NPM 2213053123. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS SD, dan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi di sini kakak akan memberikan materi kalian tentang ilmu pendidikan sosial, yaitu pada bab 5 topik C mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, gimana nih adik-adik, pada sehat kan? Pastinya pada semangat karena mau belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Tetapi kayaknya kurang semangat nih, pada masih lemes gitu. Biar kita semangat, kita bakal sedikit bermain gitu. Bermain tepuk tangan. Jadi ikutin kakak ya. Kelas 3, tepuk 1, siap. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, jadi itu bisa untuk membangun semangat kita ya adik-adik, untuk kita belajar. Nah, sepertinya udah pada semangat dan siap untuk belajar. Intinya kalian harus tetap semangat untuk belajar dan tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih kenampakan alam itu? Apa ya kenampakan buatan, dan apa contohnya pada kenampakan alam dan buatan? Nah, adik-adik, kita kan tinggal di negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, dan kita tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, gitu kan. Jadi kita mempunyai banyak kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dan negara kita ini, negara Indonesia itu termasuk negara yang mempunyai kenampakan alam dan kenampakan buatan yang melimpah. Kita harus bangga ya dengan itu semua, dan kita harus menjaga serta melestarikannya agar anak cucu kita atau generasi-generasi berikutnya itu mengetahui kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia yang sangat beragam dan melimpah. Gitu ya adik-adik, jadi kita harus tetap menjaga dan melestarikannya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan, dan apa saja sih kenampakan alam dan buatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Nah, jadi kan tadi udah ada bahasan sedikit ya tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Pasti adik-adik ada yang bertanya nih, apa sih kenampakan alam itu sebetulnya? Apa ya kenampakan buatan? Contohnya tuh apa gitu. Nah, karena harus dilestarikan dan dijaga. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Jadi, kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk secara alami gitu. Terbentuk karena proses alam. Jadi, tidak ada campur tangan dari manusia. Nah, contohnya itu seperti gunung, sungai, danau, bukit, lembah, pantai, muara, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, jadi kenampakan alam itu masih dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kenampakan daratan, dan yang kedua kenampakan perairan. Kenapa sih harus dibagi dua? Karena kenampakan alam di Indonesia ini kan sangat beragam dan melimpah gitu.
Nah, kenampakan daratan itu yang ada di daratan, kenampakan perairan berarti yang ada di perairan atau di air. Nah, jadi di sini kakak akan mengambil salah satu contoh kenampakan yang ada di daratan, yaitu bukit. Dimana bukit itu kan menyerupai gunung, tinggi dan besar, yang tingginya itu berkisar 20-300 meter. Dan tapi bukit ini lebih rendah tingginya dibandingkan dengan pegunungan. Kenapa disebut dengan kenampakan alam? Karena bukit itu kan terjadi karena proses alami. Bisa juga karena adanya gunung meletus dan terjadi, atau bisa ada si bukit ini. Itulah yang dinamakan kenampakan alam dengan proses alam dan tidak ada campur tangan dari manusia. Tadi kan kita sudah membahas tentang kenampakan daratan. Di sini kakak juga akan membahas tentang kenampakan perairan, dan kakak akan mengambil salah satu contohnya, yaitu danau. Jadi danau itu adalah wilayah perairan dalam suatu cekungan besar dan dikelilingi oleh daratan. Dan danau juga termasuk ke dalam kenampakan alam perairan. Danau itu kan terbentuk secara alami. Bisa juga dengan terjadinya gunung meletus nih. Gunung meletus mengakibatkan getaran dan terjadilah proses pembuatan sebuah danau itu. Adik-adik, biar kita semakin paham dan semakin ingat tentang contoh kenampakan alam berupa daratan dan perairan, kita bisa menyanyikan lagu ini gitu. Jadi nanti kalian ikutin kakak ya. Kenampakan alam terbagi jadi dua, satu daratan, dua perairan. Contoh daratan, gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Contoh perairan, sungai, danau, lautan, la 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 la. Nah, itu sebuah lagu tentang contoh-contoh kenampakan alam, daratan, dan lautan. Semoga adik-adik bisa mengingatnya ya dengan lagu itu, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan buatan. Jadi kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena campur tangan oleh manusia gitu, diciptakan oleh manusia. Jadi contoh dari kenampakan buatan itu sendiri seperti bangunan, gedung, jembatan, waduk, taman, bendungan, pelabuhan, tol, jalan layang, terowongan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kakak akan mengambil contoh tentang kenampakan buatan ini, yaitu sebuah patung. Nah, di contohnya ini kan ada sebuah patung Liberty yang sangat tinggi, besar, dan kokoh gitu ya. Dan itu ternyata dibuat oleh manusia, tidak dengan proses yang alami, makanya disebut dengan kenampakan buatan. Kalau kita mau melihat patung Liberty itu sangat jauh karena ada di luar negeri. Jika kita bisa melihat patung di sekitar kita, itu banyak ya patung-patung seperti patung pahlawan, patung yang memakai baju adat, itu banyak di sekitar kita. Pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kak kita tuh harus belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan? Itu pasti banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan itu membantu dan memudahkan kita ketika kita mencari suatu lokasi menggunakan denah. Dan dalam denah itu, keduanya, kenampakan alam dan buatan ini digambarkan dengan sebuah simbol. Kan kita sudah belajar ya tentang denah pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, jadi ini ada contoh sebuah denah di mana denah lingkungan rumah Ian, Aga, dan Mia. Pada hari itu Ian bertemu dengan Mia, dan Ian ini mau pulang tapi dia bingung gitu kan. Nah, setelah itu Mia memberikan buku catatan yang menunjukkan sebuah denah arah Ian pulang.
Jadi Ian berjalan melewati toko Pak Tino, rumah Aga, dan pohon besar. Setelah itu, sayangnya setelah ia sampai di persimpangan jalan, jadi Ian itu bingung harus belok ataupun lurus. Sayangnya Ian itu memilih jalan ke arah kanan dan tetap lurus dan terus berjalan. Jadi Ian semakin jauh ia berjalan, dia semakin bingung, tidak tahu ini di mana ya tempatnya, kok semakin beda, tidak menunjukkan arah ke rumahnya. Nah, jadi dia tidak menemukan rumahnya, malah tersesat. Nah, makanya itu manfaat dari kenampakan alam dan buatan pada denah ini karena dia menyimbolkan gitu ya. Jadi, kalau ada sungai kita harus lurus nih, bukannya belok gitu. Kalau ada patung, kita belok kanan, bukan lurus gitu. Jadi biar memudahkan kita untuk didenah. Nah, itu adalah materi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang harus kita jaga dan lestarikan gitu. Jangan sampai rusak ataupun sampai hilang, tidak ada jejak gitu ya. Jadi kita harus melestarikannya gitu. Jadi jika ada salah kata atau salah perbuatan dari kakak yang kurang berkenan pada hati adik-adik, kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali adik-adik.